Halo guys, balik lagi di ngevlog. Kali ini kita lagi di Astro Hotel Karawaci nih, di Jalan Raya Imam Bonjol, dekat Hotel Olive. Yang mau kesini ya silakan, tapi kalau males sebenarnya nggak usah juga sih, bisa langsung kontak nomornya di deskripsi. Sekarang kita lagi mau nge-review satu unit Toyota Rush. Ini yang manual nih, 290 jutaan lah kurang lebih. Yang manual, yang metiknya 306 juta kalau nggak salah. Gue belum dipotong cashback ya, cashbacknya kayaknya lumayan gede dah. Dan di sini masih ready. Ini mobil agak jarang loh, udah mulai jarang di dealer-dealer lain, tapi di sini masih ready nih. Ini yang manual. Sekarang kita mau review bagian depannya aja, dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Kelihatan gagah ya, karena ini mobilnya mobil SUV ya kategorinya. Dan ini salah satu yang sudah jarang dipakai, yaitu penggerak belakang. Di Toyota sendiri yang dulunya banyak banget penggerak belakang, sekarang udah jarang. Salah satunya tinggal Rush ini nih, sama Fortuner paling. Ini yang masih bucin sama penggerak belakang, sebaiknya beli ini nih. Dia punya apa namanya, engine hood yang masih muscular tuh, karena SUV ya harus gagah. Lampunya juga sudah LED, multi reflektor, ada DRL, lampu sen di bagian situ, cluster. Nah ini untuk fog lampnya masih pakai bawah lampu biasa, tapi housingnya lumayan keren. Tapi karena ini warna hitam, jadi housing hitamnya tuh nggak begitu kelihatan ya. Mungkin kalau di warna lain akan terlihat lebih kontras. Di bawahnya ada underguard warna abu-abu ya, bukan silver ini kayaknya. Nah terus grillnya juga, palang-palangnya itu dia pakai yang glossy tuh, jadi kelihatan lebih bagus. Logo Toyota gede di bagian depan. Sebenarnya kalau secara model sama yang lama belum ada perubahan apa-apa, tapi ini masih banyak banget yang minat sebenarnya. Tuh, sangar ya. Waduh, wipernya kayak habis dicuci nih. Jadi mobilnya wipernya jadi apa ya, bahasa Inggrisnya tuh ngaceng gitu ya, berdiri. Ini untuk kaki kakinya nih. Kaki kakinya dia pakai ukuran 215/60, ringnya ring 17. Ya walaupun masih bisa di-upgrade 1 atau 2 in, tapi tidak perlu lah, ini udah gede ring 17. Dia pakai profil bannya Dunlop dan ada overfender khas SUV. SUV mah wajib begitu, mau tipe apapun, merek apapun kayaknya harus begitu. Walaupun MPV juga ada sih yang begitu, Veloz juga pakai begini, tapi kalau SUV mah suatu keharusan kayaknya. Pengeremannya sudah pakai cakram. Bagian atas ada emblem dual VTI karena ini bensin ya, bukan bensol. Waktu gua kecil, gua kira bensol itu bahan bakar pesawat. Mungkin ada teman-teman yang punya masa kecil yang sama gua, yang beranggapan bahwa bahan bakar pesawat itu bensol. Ternyata kita pernah bodoh ya. Kan pertama harusnya. Di bagian atas dulu deh. Bagian atas dia dipakein roof rail. Roof rail itu wajib, dan roof railnya bukan roof rail yang gede, yang sampai ada rongga gede gitu. Udah nggak kayak begitu sekarang. Yang kecil aja, yang penting ada tempat buat naruh roof rack sama roof box. Karena itu fungsi yang sebenarnya ya, nggak harus nonjol gede. Ada talang air lengkap, terus ada window line tuh dari depan sampai ke bagian belakang. Di mobil hitam kalau ada krum-kruman sedikit aja kelihatan banget, dan itu bagus menurut gua. Ini untuk spionnya dia sudah auto folding juga, udah elektrik pastinya. Ada turning signal lamp, lampu sen. Di bagian pintunya sini nih, ada set body molding. Ini pasti desain-desain lama, karena desain-desain baru mobil sekarang udah jarang yang pakai set body molding. Tapi ada emblem GR-nya guys. Nih, karena ini yang varian GR, varian tertinggi. Ini yang bikin lebih mahal. Kalau nggak ada ininya jadi murah. Kita coplok aja biar murah. Jangan dong. Bagian bawah ada side skirt, model add-on gitu. Tapi nyambung antara overfender belakang dan depan gitu. Untuk handle pintunya dia sewarna body, dan ada masih pencet-pencetan gini untuk smart entry-nya ya. Ini sampai bagian belakang. Nah bagian belakangnya dia belum cakram, masih pakai tromol biasa begitu. Oke, bagian samping sebenarnya nggak ada yang perlu dijelaskan lagi. Sekarang bagian belakang. Nah tuh kan apa? Nah itu ada yang nonton tapi belum subscribe. Nah yang belum subscribe boleh bantu subscribe dulu, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Kita ngobrol di komentar ya. Gue senang banget balas-balasin komentar dari teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya, tapi kalau mau nanya lebih jelas tentang promonya, nomornya ada di deskripsi ya. Bisa tinggal klik aja WA tuh. Kalau telepon nggak diangkat, WA aja, nanti pasti dibalas. Katanya sih gitu. Bagian atas ada antena shark fin, sudah kekinian. Iyalah, hari gini masih pakai shortwall masa? Ada sih yang masih pakai. Nggak apa-apa lah, yang penting kan fungsinya ya. Di bagian atas ada rear upper spoiler, terus ada high mount stop lamp juga di sini. Kacanya sudah pakai defogger, ada wiper, emblem Toyota di bagian tengah. Nah ini lampunya. Pada masanya, waktu pertama kali launching, ini adalah salah satu selain Fortuner yang pakai LED bar lumayan bagus nih di Toyota. Dan sampai sekarang sih belum diganti, tapi yang masih bagus ya, modelnya palang gitu ya, garis. Lampu sen, lampu mundur masih pakai bohlam biasa. Tapi setidaknya stop lampnya sudah pakai LED bar. Nice menurut gua. Ada emblem Rush, ini GR Sport yang bikin mahal.
Tapi warnanya bagus ya, hitam dan merah. AC Milan, Rossoneri, Forza Milan. Woi, gue Milanisti anyway. Nah ini ada kamera parkir, tempat buat naruh plat nomor. Sensor parkir ada 2 titik. Nah ini ada lagi emblem GR. Jadi underguard di bagian belakang ya. Terus nah muffler di bagian sini nih, sebelah kiri. Terus ban serep, mata kucing. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Bagasinya lumayan gede ya. Pelipatannya 50-50. Dia tidak rata lantai ya. Seperti yang gue bilang, ini masih pakai penggerak belakang, masih konsep lama gitu. Jadi ya belum bisa rata lantai. Rata-rata sih begitu ya. Tapi penggerak belakangnya itu loh yang jadi spotlight. Karena jarang sekarang mobil yang pakai penggerak belakang. Karena diklaim kan penggerak belakang bisa nanjak lebih kuat ya. Walaupun kalau nggak ada bensinnya tetap aja nggak bisa nanjak. Ada lampu belakang, terus ini ada nggak ada tempat penyimpanan. Jadi emang buat khusus bagasi aja. Tapi ya masuklah galon-galon 4 biji mah. Kalau emang lo jualan galon gitu nganterin pakai ras kan gaya ya, keren. Nggak tahu niat jualan galon apa mau flexing. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalam. Anyway, ini panas banget cuy di luar asli. Aduh, agak sempit nih. Aduh, maaf. Tadi kelihatan ya ada individual door warning. Nah tuh, spionnya ngebuka sendiri karena sudah auto folding guys. Gitu. Nah AC-nya langsung nih ke AC dulu lah. Kita mah agak ngacak aja lah nge-reviewnya ya, biar nggak kayak orang-orang. Kalau terlalu rapi kan kayaknya gimana gitu. Nah ini lagunya gue matiin dulu. Ada steering switch. Nah sekarang dia sudah auto tuh. Jadi sekali pencet dia akan ngeset ke suhu terendah. Terus fan-nya paling tinggi tuh. Tuh kan gemuruhnya berasa ya. Kayak lagi naik kereta di bangku paling depan, di depan masinis kayak gini nih. Kita kecilin dulu fan-nya biar nggak terlalu rusuh. Kalau ini mobil warna hitam jadi terasa lebih panas nih di cuaca panas begini. Nah ada yang nanya, emang bener ya mobil hitam akan terasa lebih panas? Itu hoax nggak sih? Yang gua tahu kayaknya emang iya deh, karena warna hitam tuh bisa menyerap panas lebih efektif katanya. Jadi lebih panas mobilnya. Ya, gue tidak bisa membuktikan itu secara empiris sih, tapi ya namanya juga dipanas-panasin, mah ya panas aja. Mau warna putih juga guys. Nah tempat duduknya nih, joknya dia ada emblem GR-nya tuh, jahitan GR ya, bordir. Kok emblem? Nah tuh, bahan fabrik, ada plastiknya karena baru. Kadang ada orang yang beli mobil baru sudah berbulan-bulan plastiknya tidak dilepas. Maka kita sebut orang itu dengan sebutan apa ya? Menjaga aja ya, biar nggak gampang rusak, atau kalau mau dijual lagi masih ada plastiknya gitu. Ya, norak aja itu mah. Set supportnya lumayan gede, jadi dia kerasa semi bakat. Pengaturannya juga manual, sliding, reclining, high adjuster juga perlu ya, karena mobil ini lumayan tinggi. Jadi kalau untuk badan-badan sporty, kalau nggak ada high adjuster kayaknya agak kelelep nih, agak takut pasti bawanya. Kayak gue. Tapi tinggi gue 165 cm, bawa mobil ini kayaknya gue emang butuh high adjuster nih. Gue tinggiin dulu tuh. Nah, lu mulai berasa enak. Nah, agak dipompa. Oke, door trim plastik, tapi ada jahit-jahitan fake. Wah ini pembohongan publik nih. Gak apa-apa, mungkin nambahin biar secara estetika kelihatan lebih oke ya. Walaupun fake, kadang-kadang memang dibutuhkan sesuatu yang palsu untuk lebih menonjolkan yang asli. Waduh, apa itu? Nggak tahu dah. Ini handle pintunya chrome. Nah di sini ada bahan-bahan ini nih. Ini bahan fabric. Nah ini bahan empuk-empukan nih, kayak leather gitu, semi kulit. Lumayan empuk sih sebenarnya, cuman yang disayangkan kenapa warnanya warna putih ya. Kenapa nggak warna biru atau merah atau kuning untuk melambangkan demokrasi di Indonesia. Waduh. Ini pengaturan ini nih, spion yang ini nih, elektrik dan sudah auto folding. Ini untuk power window. Jadi autonya hanya di bagian driver ya. Nah, terus di sini ada untuk smart stop buttonnya nih, start stop button. Karena dia sudah keyless ya.
Ini vehicle stability control. Nah, ini udah ada automatic idling start stop. Jadi untuk ngirit-ngiritin bahan bakar lah gitu ya. Ikhtiar biar nggak terlalu boros. Bisa pakai ini. Ini kisi-kisi AC bulat. Nah, ini setirnya juga model 3-spoke. Udah ada kulit-kulitan. Nah, ini dia yang gue maksud. Kepalsuan yang ada di sini untuk membuktikan keaslian yang ada di sini. Ini kalau asli bedanya begini. Jadi kita lebih menghargai yang asli nanti. Woi. Sangat ini ya. Penuh retorika. Ini setting switch di bagian sini untuk pengaturan audio sebelah sini. Nah, ini untuk ngangkat telepon nih. Nah, emblem GR sekali lagi ada ininya. Biar kita ingat, wah ini mobil mahal, mobilnya lebih mahal. Gitu. Pengaturannya dia tilt dan tilt aja. Ya, udah cukup lah segitu juga. Daripada nggak bisa diatur. Speedometernya masih yang model lama ya, dia bulat-bulatan gitu untuk speedometernya. Terus ada MID di bagian tengah gitu untuk trip A trip B kayak gitu-gitu lah ya, masih standar sebenarnya. Terus itu ada indikator bensin. Itu adalah indikator yang paling penting di kendaraan ya, terutama kalau ada yang minjem. Kita harus kasih tahu tuh indikator ini nih. Ini nih, jangan sampai nyala nih gitu kalau minjem diisi lagi gitu. Anjay, galak banget gua. Lampunya sudah auto. Ini untuk wiper. Terus ini bagian klaster tengah tuh dia bagus ya, dibikin desainnya tuh nempel gitu, dia nggak model floating karena ini memang secara desain memang kayak desain yang lama ya, karena belum ada pergantian lagi nih, belum ada pembaharuan gitu, belum ada improvement. Bahkan dengar-dengar nanti mau ada pembaharuan, nggak tahu sih itu bener atau enggak, gua nggak bisa mengkonfirmasi itu ya. Lagi kisi-kisi AC ini, wah hazard bagian tengah. Audionya dia sudah lengkap ya, tuh ada koneksi ke smartphone, jadi udah nggak perlu pakai kabel-kabel lagi, semuanya lengkap sih. Tuh ada notify, voice command, bahkan ada M Toyota. M Toyota itu M-nya itu Mahtum. Siapa itu Mahtum? Ini untuk reminder seat belt. Terus ini ada untuk AC tadi udah kita jelasin ya. Selain digital dia sudah auto climate juga. Ini power outlet, sinyal lagi penyimpanan terbuka. Nah, ini nih automatic berarti ini yang tadi gue bilang 306 jutaan itu ya. Bukan manual nih, gue tadi salah berarti. Ini matic coy. Nah, maticnya gue suka karena dia konvensional. Aku suka konvensional. Bagaimana dengan kamu? Kamu sukanya apa? Jangan bilang kamu sukanya duren. Saya tidak nanya itu. Karena Indonesia terbelah menjadi dua, guys. Ada yang suka duren sama nggak suka duren, itu doang udah. Handbrake mechanical yang bikin kita berasa jadi lebih laki gitu kan. Nah, ini laci penyimpanan nih, bisa buat armrest walaupun aduh nanggung. Segini mah kurang ke depan ya gitu. Tapi ya sudahlah, lumayan daripada nggak ada sama sekali. Nah, bagian sini nih ada airbag ya lengkap. Itu ada emboss ras tuh, pakai glossy-glossyan kita. Ini sama nih bahannya, bahan krim atau beige gitu ya, nggak yang putih, walaupun sebenarnya cenderung kotor ya, kenapa ditaruh warna gini, tapi untuk membuat kontras mungkin. Tapi jahit-jahitannya sih asli ini. Laci penyimpanan tertutup, bukannya masih ngagetin, ngejeblak gitu. Nah, ini view dari door trimnya tuh, bagus sih ya sebenarnya secara aksen warna. Ini ada hand grip sebelah passenger aja, driver nggak dikasih. Kenapa ya driver nggak pernah dikasih hand grip? Ada yang bilang itu bahaya. Bahaya itu kalau nggak dikasih setir, baru bahaya. Ini ada kacanya nih, sun visornya. Belah sini juga ada, tapi memang nggak ada lampunya ya. Tapi dikasih card holder untuk naruh kartu, remi mungkin atau blackjack. Ini ada kaca untuk spion tengah, dia sudah day night view ya, masih manual. Ini selalu ada nih, gue bingung. Tempat naruh kacamata. Terus kalau kita nggak pakai kacamata, mungkin bisa buat taruh kaca nako. Wah, lampunya masih kuning. Oke, bagian depan sih kayaknya itu ya. Ini mobil lumayan tinggi sih menurut gua, tapi walaupun nggak tinggi-tinggi banget sih. Ya berasa SUV-nya ya. Oke, sekarang kita ke bagian baris kedua, guys. Aduh, ini gua nggak cut ya. Ini gua harus hati-hati di belah sana aja lah, karena di situ tadi sempit. Nah, biarin lah. Nah, ini door trimnya tuh, door trimnya sama seperti bagian depan sih ya. Ada kombinasi antara plastik, bahan fabric sama bahan-bahan empuk-empukan semi kulit gitu ya. Ada cup holdernya di bawah juga ada speaker, handle pintunya chrome. Di bagian belakang jok depan ada jok pocket, terus ada buat naruh cup holder juga tuh, buat naruh botol-botol gitu ya, bisa dibuka. Terus itu ada power outlet di bagian bawah tuh. Nggak gue tunjukin pakai tangan karena tangan gue yang satu lagi megang pintu nih, biar nggak kejedot mobil lain. Nah, dia masih ada tunnelingnya karena masih penggerak belakang ya, tapi menurut gue lumayan lega tuh.
Konsep bangkunya dia untuk 3 orang di bagian tengah, 2 orang di bagian belakang. Tuh, jadi total bisa 7 orang ya. Motifnya sama, dia bahan fabric dan motif-motif gitu tuh kotak-kotak. Bukan kotak ya, garis putus-putus gitu ya. Kenapa ya dia putus gitu? Kenapa nggak balikan aja? Oke, bagian atas dia double blower. Seat belt lengkap untuk 7 orangnya, semua lengkap. Ada airbag juga di bagian samping tuh, kelihatan nggak sih? Ada tulisan SRS airbag. SRS itu singkatan dari Suroso. Aduh, nama orang, nama Pak RT gua itu Suroso. Mungkin ada teman-teman yang namanya sama, namanya ditaruh di situ tuh guys. Bisa mungkin minta royalti. Aduh, udah jangan bercanda mulu. Untuk masuk ke bagian belakang dia caranya dia one touch tumble ya. Jadi sekali touch dia tumble. Kelipat maksudnya gitu. Udahlah, gua nggak usah ke belakang. Ribet soalnya. Buat teman-teman yang berminat, gua kunci dulu, takut lupa. Yang berminat sama mobil ini silahkan kontaknya di deskripsi. Yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe guys. Kita ngobrol di komentar lah ya, gitu. Biar subscribernya makin nambah nih. Ya minimal nyampe 1000 lah gitu ya. Biar bisa monetize. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Tetap sehat, tetap semangat. Gue kayak lagi closing konten gue yang satu lagi. Oke, dadah. Dadah.